Ya, membahas soal eksodus pemain diaspora ke Liga Super Indonesia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam Ibrahim. Bungkus, jadi tanggapan Anda soal banyaknya pemain diaspora yang merapat ke Liga Super, terutama para pemain muda nih, Bungkus. Iya, jadi ada dua sisi ya dari eksodus pemain diaspora ini. Di satu sisi ini sebetulnya penting bagi pemain karena pemain-pemain yang umumnya main di liga kita ini kan memang pemain yang mengalami sedikit masalah dengan karirnya ya. Seperti Ivar Jenner kan baru saja putus kontrak. Sebelumnya kita tahu bahwa Raven juga kan belum bermain di kasta profesional, masih bermain di akademi. Sehingga ketika akhirnya memutuskan main di Bali, itu adalah karir pertamanya di level profesional. Jadi itu juga penting bagi karir mereka ya. Dan beberapa pemain yang bermain di liga kita kan juga sebetulnya punya persoalan yang kurang lebih serupa ya. Tom Haye ini ketika pindah ke Persib kan juga karena memang kontraknya di klub lamanya memang sudah berakhir gitu ya. Jadi kepentingan untuk terus bermain itu juga harus kita pahami sebagai kebutuhan bagi pemain. Karena dia kalau tidak bermain juga akan sulit berkontribusi untuk tim nasional. Hanya saja memang dari sisi yang lain ini sedikit mengurangi harapan kita agar pemain-pemain ini membawa semacam pengetahuan atau pengalaman yang lebih ya. Bermain di Eropa itu kan sebetulnya memberi mereka pengetahuan dan pengalaman lebih karena menghadapi berbagai karakter lawan dengan intensitas kompetisi yang tinggi sehingga diharapkan ketika ada di tim nasional pengalaman dan pengetahuan itu memberi warna tersendiri, menambah value bagi tim nasional. Itu mungkin persoalannya. Tapi bahwa mereka memang harus bermain itu jauh lebih penting daripada mereka menganggur. Karena pemain ini kalau sampai berhenti 1 bulan, 2 bulan, level kemampuan juga akan menurun. Nah mungkin satu hal yang perlu dipahami juga bahwa tidak bisa dikatakan sepenuhnya bermain di liga kita ini sebetulnya menurunkan karir ya. Tidak sepenuhnya bisa dikatakan begitu. Jadi ada pemain yang memang datang ke sini, kemudian di sini mampu berkembang, itu bisa berkarir di Eropa. Misalnya kita sebut pernah dulu pengalaman Persib punya Christian Bekammenga. Christian Bekammenga itu kan waktu datang ke Persib itu usianya masih sekitar 21 tahun. Iya. Main bagus di Persib, akhirnya bisa main di Liga Perancis di Nantes ya. Jadi ya kita berpikir positifnya, kalau mereka di sini bisa berkembang, bisa dapat menit bermain yang cukup, bisa mengembangkan kemampuannya, mereka masih mungkin kembali Tapi ke kalau Eropa. misalkan kan di luar negeri, bahkan di kelas Eropa yang tadi Anda sampaikan bisa bertemu dengan lawan yang bermacam-macam, bahkan dengan skill yang berbeda-beda. Apakah nanti ke timnas juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana level permainan di timnasnya sendiri, Bungkus? Ya, pasti akan ada pengaruhnya ya. Cuma masalahnya kan begini, mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman itu kalau mereka bermain kan. Tidak hanya sekedar berlatih, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari klub. Atau tidak hanya sekedar dimainkan di tim akademi. Kalau mereka mainnya di akademi terus juga level kemampuan dan pengetahuannya tidak begitu upgrade ya, artinya hanya berada di level akademi. Tapi kalau mereka main seperti hanya sekarang dialami oleh Verdong, dialami oleh Nathan, kan mereka tetap juga bertahan di Eropa. Jadi ini menurut saya proses alam gitu ya, yang memang punya kemampuan, yang memang punya kesempatan, opportunity, kan tidak sekedar masalah kemampuan, kesempatan juga bisa mempengaruhi karir pemain. Yang masih punya kemampuan dan kesempatan itu kan rata-rata memilih bertahan ya. Meskipun Verdong juga pasti banyak yang berminat, Nathan juga pasti banyak yang berminat, Miss Hilher juga banyak yang berminat di sini. Tapi faktanya mereka tetap milih bertahan di Eropa. Jadi ini balik lagi ke soal seleksi alam. Pemain yang punya opportunity lebih besar untuk bertahan di Eropa seperti Jai Ijes, Audero kan tetap memilih di Eropa. Apakah ini juga dengan banyaknya diaspora yang bermain di Liga Super, Liga Domestik, benefitnya terhadap timnas nanti di Piala AFF Club akan lebih mudah melepas? Timnas juga bisa gampang memanggil pemain kapan saja. Ya, itu sisi lainnya ya, dengan mereka berada di Indonesia itu keuntungan didapatkan tidak hanya oleh timnas tapi juga oleh klub ya. Klub-klub yang sekarang dibela oleh pemain ini kan kemampuan mereka untuk bersaing di level regional jadi lebih tinggi. Rata-rata klub yang bermain yang memiliki pemain diaspora ini kan klub-klub yang memang bermain di level yang lebih tinggi ya, atau punya potensi musim depan main di level lebih tinggi di antar klub Asia. Dan pemain-pemain ini memberikan elemen kualitas yang lebih tinggi bagi klubnya ya dengan kehadiran mereka. Tidak hanya di Persib, di Persija, tapi juga di Dewa United, di Bali United. Itu kan menambah elemen kualitas bagi permainan timnya.
Nah, memang dari sisi yang lain, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kehadiran mereka di kompetisi kita ini kan memberi kesempatan bagi timnas untuk lebih mudah merekrut mereka. Ketika berada di dalam negeri, mereka datang ke timnas itu tidak perlu lagi beradaptasi, tidak lagi mengalami jet lag. Dan lebih penting lagi, kalau mereka bermain di kompetisi non FIFA, non agenda FIFA, itu lebih mudah juga untuk diaturnya gitu ya. Karena kompetisi domestik kan bisa dikendalikan oleh federasi. Oke. Ini betul murni seleksi alam atau kesempatan yang pragmatis bagi seorang pemain diaspora yang kan awalnya diharapkan membawa level permainan timnas kita nih, Bungkus? Iya, pragmatisme itu muncul dari seleksi alam. Karena mereka dalam tanda petik kurang mampu bersaing di level tertinggi di Eropa. Akhirnya mereka memilih jalur untuk bermain di kompetisi liga kita dengan harapan bisa terus memaintain karirnya. Kan pemain ini juga pengen terus memaintain karirnya ya. Pemain ini juga tidak mau karirnya meredup dengan di Eropa hanya menjadi penghuni bangku cadangan, dengan di Eropa tidak mendapatkan klub yang sesuai. Kan mereka juga butuh, dan kompetisi di Indonesia saya pikir bagi pemain itu sangat menarik, bukan hanya sekedar gajinya cukup tinggi ya, dengan beberapa klub Eropa bahkan lebih tinggi ya, klub-klub tertentu ya, tidak selevel tentunya dengan klub Liga Inggris atau Liga Italia, tapi klub tertentu di luar negara-negara itu gaji di kompetisi kita masih lebih tinggi. Yang kedua, mereka juga mendapatkan apa yang selama ini mungkin tidak banyak didapatkan pemain di Eropa, popularitas. Itu juga godaan yang besar loh. Pemain itu mendapatkan follower yang tiba-tiba begitu banyak, dicintai, dielu-elukan. Itu kan juga bagi pemain sebagai manusia itu menurut saya normal juga kalau pemain itu pengen mendapatkan atensi yang begitu besar gitu ya. Dan ini yang membuat mereka kemudian tertarik untuk bermain di Indonesia. Oke, bagaimana dari federasi termasuk John Herdman juga untuk bisa menjaga agar walaupun banyak yang ke klub domestik, tapi level timnas kita masih bisa berbicara di level internasional? Nah, ini menjadi penting kalau timnas mau terus mempertahankan kualitasnya. Tentu kita berharap ada pemain-pemain di usia puncak yang tetap memilih berkarir di Eropa. Seperti sekarang dilakukan oleh Martin Paes, Audero, Verdong, Miss Hilher, oleh Romani, itu harus dipertahankan kalau bisa tetap di Eropa. Tapi pada saat bersamaan di sisi yang lain, federasi juga harus memastikan agar timnas itu nanti punya program yang jelas, yang bagus ya. Tidak hanya jelas tapi juga bagus. Bagus dalam pengertian begini, mereka punya agenda uji coba yang bagus, yang terencana, terukur melawan tim-tim yang kualitasnya bagus. Supaya pemain-pemain ini juga bisa terus memaintain performa mereka di level yang tinggi. Dan lebih penting lagi dari itu, saya pikir pemain-pemain ini di samping harus diberi kesempatan bermain di timnas menghadapi lawan-lawan yang kuat, kompetisi domestik juga harus diperkuat, diperbaiki supaya pemain-pemain ini di dalam negeri bisa memberi warna baru, bisa membawa alih teknologi, alih kemampuan. Bukan pemain-pemain ini kemudian malah berperilaku jadi pemain seperti yang ada di liga lokal, yang kadang-kadang mainnya sangat keras. Kalau Anda melihat bagaimana dalam perjalanan setengah musim ini para pemain diaspora yang berada di Liga Super? Ada beberapa yang mungkin mulai terpengaruh gitu ya, tapi saya tetap melihat bahwa pemain-pemain ini masih di track yang cukup baik ya. Memang ada satu dua yang harus disebut agak terpengaruh dengan attitude yang ditunjukkan oleh beberapa pemain lokal mulai mengikuti gitu ya. Saya justru berharap pemain-pemain ini bisa menjadi contoh bagi yang lain ya, bukan sebaliknya malah meniru apa yang mereka lihat di sini. Karena mereka diharapkan membawa perubahan kultur, disiplin yang kuat, respect terhadap perangkat pertandingan, respect terhadap lawan. Itu yang kita tunggu dari mereka agar menular ke pemain lokal. Baik, terima kasih Bungkus untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini.